Kemarin waktu asesmen apa ya? Ini apa tertolak ya semuanya ya, belum pas gitu untuk bisa proses selanjutnya gitu. Jadi, mohon maaf ya kemarin ada sempat yang udah transfer 2 orang udah proses, tapi kemudian ada masalah ya saya kemarin minta maaf ya. Jadi beralih ke Bu Saripah pengelolaan jurnal akademika. Sebelumnya kan saya. Jadi sama tim yang beberapa yang direvisi lagi oleh reviewer ya belum bisa layak. Ya benar kali ini bisa layak ya untuk publish di akademika atau dimanapun gitu. Ya jangan sampai nggak berhasil untuk proses selanjutnya seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan arahan ini. Saya masih ikut seminar internasional BK loh sebenarnya ya. Mereka ramai sekali ada 20 yang submit apa 25 gitu yang submit artikel di submit makalah ya. Saya barusan presentasi di seminar internasional dibawa oleh BK FKIP UIA. Berharap nanti ke depan Pak Iwan dan teman-teman nih ketua kelas ya bisa presentasi lagi di seminar internasional yang berikutnya. Panitianya adik-adik kelas nanti yang jadi presenternya kelas kita ini gitu ya. Tadi yang saya lihat itu banyak juga anak-anak mahasiswa BK ya yang presentasi di forum internasional tadi gitu. Nah mungkin ke depan bisa lebih sukses lagi ya kita buat acaranya. Mereka hanya satu sih narasumbernya dari luar ya. Kita alhamdulillah bisa dapat 3 kemarin. Kemudian hari ini kita lanjut aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisini ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna allati tasahla. Alhamdulillah semoga apa yang kita akan pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, silakan selanjutnya materi akan disampaikan oleh siapa? Saya belakangan nanti presentasi ya. Terkait dengan materi, tapi karena saya menyelesaikan sedikit lagi sambil udah selesai sih presentasi, cuman biar sambil mengamati mereka yang lain presentasi, saya minta kepada kelompok siapa Pak Iwan kemarin yang mau presentasi? Saya kelompok saya Bu, Insya Allah. 2 kelompok apa 1 kelompok? 2 aja Pak. Oh 2. Kita selesainya terakhir kapan nih? Minggu depan kayaknya. Tadi kata Bu Saripah minggu depan udah UAS ya. Saya 2 kali karena pernah sekali nggak masuk apa ya waktu itu. 2 kali lagi, habis itu selesai langsung dapat nilai ya. Kalau apa namanya nilai UASnya sudah ada gitu kan. Karena dari seminar internasional dari apa namanya ringkasan dari materi seminar internasional yang lalu. Ya panitia harus membuat ya tetap membuat resumenya ya yang dikaitkan dengan statistik ya seperti Pak Fahri pesan Pak Fahri gitu. Ya lalu diupload ke GCR. Tetap harus ada yang diupload kata Pak Fahri nggak boleh apa walaupun hanya kertas lembar tapi ada dikaitkan dengan setiap mata kuliah gitu hasil seminarnya. Utama mata kuliah saya Pak Fahri, Pak Misbah ya. Bu Eka saya kurang paham. Bu Eka gimana ngomongnya? Minta dibuatkan lagi apa? Mau UAS Bu beliau? Soal UAS. Ada soal UAS ya. Iya, Project makalah. makalah project. Iya. Soal apa? Belum ada ini tadi. Ya, semoga Pak Bu Eka ya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan seminar ya, tema yang ada salah satu di antaranya yang terkait dengan seminar ya. Seperti itu. Nah, begitu silakan yang mau presentasi biar lebih cepat, lebih baik. Kelompok saya sama kelompok Pak Sugeng Ibu. Silakan. Saya apa namanya disiapkan waktu nanti 45 menit ya. Bisa untuk saya presentasi ya, silakan. Pak Iwan, mohon maaf bukannya ini saya ya kelompok saya. Oh gitu. Coba, Ibu kelompok berapa Bu? Tema bahasannya apa sih? Analisis regresi kelompok kita, saya, Bu Rina, sama Pak Ade, Pak. Oh. Bu Rida dulu. Iya.
Berarti sekarang Ibu presentasi ya? Ya, Analisis regresi yang lalu, kelompok yang lalu apa? Analisis apa? Korelasi. lalu Korelasi siapa Analisis itu? korelasi. Minggu kemarin saya analis korelasi, Bu. Oh, sekarang regresi. Sekarang Oke. regresi. Baik. Pak, Bu Ragil gimana? Kayak keluar informasinya kelompok kami yang regresi. Ya nggak apa-apa sih kalau Ibu duluan nggak apa-apa Bu. Nanti mungkin tema kami nyusul. Waktu itu kan ada perubahan Pak Iwan yang ada di-share di grup. perubahan yang Ibu Saya juga geser share. sama. Oh iya, ya intinya hari ini yang penting ada yang presentasi. Mangga kalau Ibu duluan. Baik, Gimana Bu Ragil? kelompok saya, Ibu, Oh iya, saya Rida. ya. Boleh dijadikan ini Pak, izin. Bu Rida ya. Ya, Pak Iwan Anova, Pak. Apa? Ya, ya, salah. Sudah Bu Rida? baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali dalam perkuliahan kita, walaupun masih seperti biasa ya, daring. Dan kami mohon izin untuk mempresentasikan hari ini, yaitu mengenai analisis regresi. Dan kami bertiga di sini, saya sendiri, Rida Nur Aida Fitri, kemudian teman kami, Adik Firmansyah, dan Ibu Rina Haryanti. Nah, mengenai merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi hubungan sebuah variabel tak bebas atau regresen dengan sebuah atau variabel bebas. Menurut Draper and Smith tahun 1992, analisis regresi merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Analisisnya hanya melibatkan sebuah variabel bebas, maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hubungan atau korelasi antara dua variabel melalui persamaan regresi sederhana untuk meramalkan nilai dengan yang sudah diketahui. Nah, nilainya tidak cukup sebab selain masih ada variabel lainnya. Apabila ada dalam persamaan analisis regresi melibatkan dua, disebut analisis regresi linear berganda atau multilinear regression. Baik, apa sih pengertian analisis regresi? Analisis regresi adalah dapat diartikan sebagai hubungan rata-rata antar variabel. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara suatu variabel atau independen. Atau dengan kata lain, bisa juga analisis regresi adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel independen
Sini dengan kata Y dan di satu atau lebih variabel independen atau X. Jadi ada kata lain, regresi juga adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter variabel atau independen. Baik, pengertian analisis regresi. Kalau tadi dijelaskan regresi, sekarang analisis regresi. Apa sih analisis regresi? Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya, di mana analisis regresi ini digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Dan biasanya variabel bebas atau independen ini dilambangkan dengan huruf X. Dan sementara yang variabel terikat diberi lambang Y. Metode regresi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada regresi linier, yang kedua regresi majemuk, dan yang ketiga regresi non-linear. Langkah yang pertama dalam menginterpretasikan hasil analisis regresi adalah memeriksa seberapa baik model tersebut sesuai dengan data. Ini berarti untuk mengevaluasi seberapa dekat nilai prediksi sesuai dengan nilai yang diamati, dan seberapa besar variasi dalam variabel independen ataupun variabel non-independen. Baik, berikutnya jenis-jenis regresi. Jenis-jenis analisis regresi. Yang kedua, regresi linier atau berganda atau multiple linear regression. Kemudian yang ketiga, regresi logistik. Kemudian yang keempat, regresi filinominal. Yang kelima, regresi polinomial atau hubungan non-linear. Dan yang kelima, regresi Ridge atau mengatas. Dan yang keenam yaitu regresi Lasso. Kemudian berikutnya asumsi klasik analisis regresi. Yang pertama normalitas residu, yang kedua linearitas hubungan, yang ketiga homoscedasticity atau kesamaan varian, yang keempat independensi observasi, yang kelima tidak ada multikosiniaritas. Yang pertama ada SPSS yang nanti mungkin akan dijelaskan sama teman kami. Yang kedua R, yang ketiga Python atau Pandas Skitlearn, yang keempat Excel, yang kelima SAS. Baik, berikutnya contoh kasus analisis regresi. Yang pertama, analisis hubungan antara gaji dan pengalaman kerja. Yang kedua, memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah. Yang ketiga, menganalisis hubungan konsumsi. Analisis regresi. Yang pertama, membantu memahami hubungan antara variabel. Yang kedua, memprediksi nilai variabel dependen. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi variabel depender. Yang keempat, menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima, memberikan informasi tentang kekuatan hubungan. Berikutnya, di samping ada kelebihan, begitupun kita ada kelemahannya dari analisis yang ketat. Yang kedua, sensitif terhadap data yang tidak lengkap. Yang ketiga, kesulitan interpretasi model kompleks. Dan yang keempat, resiko overfitting. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Rina. Pada
Ada Ibu Rina, dipersilahkan Bu Rina. Baik, terima kasih. Kedengaran nggak? Ya, Kedengaran ya? Kedengaran Bu, ya kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membacakan ini analisis regresi. Pembahasan uji analisis regresi itu apa ya? Nah, sekarang analisis regresi merupakan metode analisis data yang digunakan untuk melihat kedekatan hubungan sebab akibat antara variabel data. Apa tujuan dari analisis regresi dalam data science? Memahami bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adalah tujuan dari bentuk analisis regresi ini. Memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data yang ada adalah salah satu dari banyak penggunaan regresi linier dasar. Fungsi analisis regresi ya ada 3, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, kemudian yang kedua melakukan prediksi masa depan, ketiga memperbaiki kesalahan, keempat memberikan pengetahuan baru. Next, Bu. Bu Rida, next. Cara analisis regresi. Analisis regresi linier tidak hanya mencakup pemasangan garis linier melalui kumpulan titik data. Analisis ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menganalisis korelasi dan arah data. Kedua, memperkirakan model, yaitu pemasangan garis. Dan yang ketiga, mengevaluasi validitas dan kegunaan model. Cara analisis regresi adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Metode ini digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk perawatan kesehatan, ilmu sosial, teknik, ekonomi, dan bisnis. Next, Bu. Analisis regresi dan korelasi. Apa itu analisis regresi dan korelasi dalam statistik? Teknik yang paling umum digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel kuantitatif adalah korelasi dan regresi linier. Korelasi mengukur kekuatan hubungan linier antara sepasang variabel, sedangkan regresi menyatakan hubungan dalam bentuk persamaan. Apa itu analisis regresi dalam metode penelitian? Analisis regresi adalah serangkaian metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara belum Bu, maaf Bu Rida, awal lagi ya. Saya lanjut Bu ya, maaf ya. Apa itu analisis regresi dalam metode penelitian? Analisis regresi adalah serangkaian metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan untuk memodelkan hubungan di masa datang antara variabel tersebut. Sekarang manfaat regresi. Jadi manfaat ini sama saja fungsinya sama saja dengan fungsi ya. Manfaat dari analisis regresi dapat kita simpulkan yang pertama dapat meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Kedua, dapat membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat disimulkan dengan Y. 3, dapat membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel. Keempat, dapat menguji hipotesis karakteristik
karakteristik dependensi satu variabel. Kelima, dapat mengoptimalisasi proses bisnis. Perusahaan menjadi lebih mudah menganalisis hasil survei dan memahami hubungan antara berbagai variabel seperti listrik dan pendapatan. Ayo, Bu. Lagi, Bu. Rumusan regresi. Pertama, regresi linear sederhana. Rumus ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah apa tuh namanya ya? Bukan delta ya. Itu simbol dari residual regresi. Epsilon. Epsilon ya. Epsilon. Residual regresi atau kesalahan error. Iya. Jadi keterangan Y adalah variabel dependent, X adalah variabel independent, A konstanta atau titik potong Y, B koefisien dari regresi atau beta, kemudian apa tadi Bu? X Epsilon. tadi apa Bu? Epsilon. Epsilon. Kalau alfa, B, beta, Y, Iya. rho, E, epsilon. Epsilon itu residual regresi atau istilah kesalahan atau error. Udah, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Kedua, regresi linear berganda. Rumus ini digunakan untuk menganalisa suatu hubungan yang variabelnya bebas. Ada lebih dari satu. Rumus ini juga disebut dengan regresi linear majemuk dan jauh lebih rumit. Yaitu persamaannya Y sama Dan juga dengan disebut A. majemuk itu berganda ya Bu ya. Iya, ya berganda. Regresi linear berganda. Oke. Iya, linear berganda. Rumusnya Y sama dengan A ditambah B 1 kali X1 ditambah C1 kali X2 ditambah D1 kali X3 ditambah epsilon. Ya, keterangannya Y variabel dependent, kemudian X adalah variabel independent, A adalah konstanta atau titik potong Y, B, C, D, koefisien dari regresi atau beta. Lanjut, Bu. Contoh regresi. Regresi sering digunakan untuk menentukan berapa banyak faktor spesifik dari harga komoditas, suku bunga, industri tertentu, atau sektor yang mempengaruhi pergerakan harga satu aset. Contoh dari analisis menggunakan regresi biasanya digunakan sebagai alat proyeksi pengembalian saham dan untuk menghasilkan biaya modal. Pengembalian saham diregresikan pada pengembalian indeks yang lebih luas seperti S&P 500. Hal tersebut dilakukan agar menghasilkan beta untuk saham tertentu. Beta sendiri adalah risiko saham dalam kaitannya dengan indeks pasar. Pengembalian saham tadi akan menjadi variabel dependent Y. Sedangkan variabel independent X akan menjadi premi risiko pasar dalam rumus regresi. Variabel tambahan seperti kapitalisasi pasar saham, rasio penilaian dan pengembalian. Kesimpulan Ibu. Next Bu. Bu Rida. Baik, kesimpulannya, jadi kesimpulan analisis dari regresi ini dapat berupa yaitu sebagian besar hipotesis penelitian diterima, kemudian terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen. Kemudian nilai koefisien regresi menunjukkan pengaruh negatif atau positif. Kemudian analisis regresi adalah memahami hubungan
antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan, mengetahui variabel bebas yang berhubungan dengan variabel terikat, mengetahui bentuk hubungan antara variabel, membuat prediksi yang lebih baik, mengambil keputusan yang tepat. Jadi, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dapat dilakukan jika ada pola linier dalam diagram sebar dan ada korelasi yang signifikan secara statistik. Berhenti dulu, coba sama-sama dibaca kesimpulannya. Demikian dari kami. Dibuka di Kasih. kesimpulannya aja. Baik, terima kasih dari kami dicukupkan sekian dan banyak sekali kekurangan. Mohon maaf Ibu dosen dan teman-teman. Di bagian kesimpulan saya suruh buka tadi. Baik. Dan Kesimpulan, Bu. akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bapak Ade. Ibu tadi kesimpulan ditayangin lagi. Iya, ditayangin lagi Bu kesimpulan. Bu Rida, Ya. ditayangin lagi kesimpulannya. Oh. Sebentar. Baik, boleh dibaca sama Bu Rina, silahkan. Di situ diberhentiin dulu. Jadi itu kesimpulan. Jadi di sini terlihat ada beda antara regresi dan apa bedanya di sini tadi antara regresi dan korelasi ya. Antara analisis regresi linear dengan apa coba di sini? Ada analisis. Ya sebagai besar hipotesis penelitian diterima terdapat pengaruh yang signifikan. Yang di atasnya tadi ya Bu ya. Kesimpulannya ini Bu tadi. Iya ya betul ya. Analisis regresi adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Coba dijelaskan di sini. Apa beda variabel dependen sama independen? Yang presentasi. Baik, Silakan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Variabel dependen adalah Kalau variabel independen itu variabel yang terikat. Kalau variabel dependen itu variabel yang bebas ya, Bu. Bebas. Betul yang lain? Iya, variabel independen itu variabel bebas ya. Terikat ya. Kemudian dependen bebas. Independen sama dependen. Dependen terikat, independen bebas. Betul. Iya. Independen bebas. Kemudian analisis ada calon independen. Ya kan? Kalau gubernur kemarin. Analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi dapat digunakan. Ini ya, biar paham ya. Jadi saya menjelaskan aja, analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Mengetahui variabel bebas yang berhubungan dengan variabel terikat. Mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Ya, membuat prediksi yang lebih baik, mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, ini teman-teman semuanya harus dipahami bahwa ini semuanya nanti ada nilai-nilainya, ada angka-angkanya ya. Ya, misalnya melakukan prediksi dan ramalan. Mengetahui variabel bebas. Ada nanti kita lihat berapa erat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
berapa besar hubungannya, berapa persen hubungannya. Ya, apakah variabel X1 lebih besar ya hubungannya dengan variabel Y, atau variabel X2 lebih besar hubungannya dengan variabel Y. Mana lebih besar antara X1 dan X2 yang mempengaruhi variabel Y. Nah, seperti itu. Apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama lebih besar? Ya, apakah antara misalnya variabel X1 katakanlah metode belajar, variabel X2 katakanlah motivasi belajar ya terhadap peningkatan hasil belajar PAI. Apakah variabel metode lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar PAI atau variabel terikatnya adalah hasil belajar? Variabel bebas pertama adalah metode belajar, variabel bebas yang kedua adalah X2. Mana lebih besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI dibandingkan dengan metode? Kalau misalnya anak yang motivasinya tinggi menggunakan metode apa aja, sebenarnya mungkin bisa jadi nggak bisa jadi sama aja gitu ya. Nah, di sini peranan kita adalah melihat sejauh berapa besar ya persentase sumbangannya. Seperti itu ya, saya ingin jelaskan tambah sedikit. Begitukah kelompok yang presentasi barusan? Iya, Bu, betul. Itu. Nah, bisa diambil contoh lain, Pak Ade? Boleh dijadiin co-host, izin, Pak Iwan? Sudah paham yang tadi dipresentasikan? Jangan bingung nanti ketiduran, Pak Sugeng. Pak Sugeng sempat nanya kemarin tentang residual itu ya. Iya, Iya. tentang residual itu yang Pak Sugeng tanya gitu. Ya, ada yang mencari errornya dan tidak mencari errornya, Pak. Ya, tergantung si peneliti seperti apa. Yang bagusnya emang faktor error itu harus dicari ya. Gitu. Ada rumusnya untuk mencari epsilon itu. Masih ingat saya utang saya dengan Pak Ade, dengan Pak Sugeng. Baik, Bu Iya. dosen. Ada contoh lain ya? Silakan, Pak. Apa ini, Pak Ade? Aku mau menjelaskan SPSS ya, Bu. Oh, Iya. baik. Penting konsepnya udah jelas dulu ya. Siap. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan rekan-rekan seperjuangan izin menyampaikan konsep dasar analisis regresi berganda sebelum masuk ke SPSS-nya yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Hasanah. Artinya gini, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau kita bahasakannya X terhadap variabel terikat atau biasanya Y. Berikutnya, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berperan pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit yang saya bisa untuk regresi, analisis regensi. Sebelumnya kita buka SPSS-nya, lalu di sini kita akan memberikan kolom, misalkan variabel X-nya kita tulis di sini, maaf saya ada motivasi, X1-nya motivasi. Kita kasih X1. Nah, terus yang kedua X2. Terus yang variabel terikatnya Y. Labelnya aduh maaf. Untuk labelnya yang X1 kita beri nama motivasi. Yang kedua
minat. Yang ketiga, Y-nya independen. Prestasi. Nah, tinggal kita lihat di data view. Nah, ini udah ada X1, X2, dan Y. Tinggal kita masukkan nilai. Kebetulan di sini saya udah ada nilainya. Kita masukkan di sini. Izin, kelihatan semuanya ya? Kelihatan, Pak. Oke, kalau udah masukkan nilai semua, yang tadi X1 ini kan motivasi, yang X2 ini minat, yang ketiga EY ini prestasi. Tinggal kita masuk ke analis, tinggal pilih yang regression, terus pilih yang linear. Jangan lupa kita masukkan yang dependennya, kita masukkan ke EY ini dependen atau prestasi, minat dan motivasi kita masukkan ke independen. Di sini kita cek dulu data statistiknya yang akan kita butuhkan, estimasi udah cukup. Kalau udah tinggal continue atau close saja, tinggal kita okekan. Oke, kelihatan outputnya? Kelihatan. Pak. Nah, di sini ada output yang tadi sesuai dengan nilai-nilai yang kita masukkan. Saya akan pindahkan kursor ke di sini. Saya sudah memasukkan nilai-nilainya. Perumusan hipotesis H1 terhadap pengaruh motivasi, X1 terhadap prestasi Y. H2 terhadap pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. H3 terhadap pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaannya 95% atau koefisiennya 0,05. Nah, nilai yang tadi itu udah kita cari dulu untuk uji T. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau hitung, ini kita lihat tabel juga. Kita jadi di regresi ini kita membutuhkan tabel, T-tabel. Kalau sekedar sedikit sharing, ini T-tabel. Nah, ini untuk mencari nilai F. Jadi kita harus megang data ini dulu. Untuk T-nya ada nggak ya? Penjelasannya lanjut ya. Pengujian hipotesis H1 dan H2. Ini saya ambil dari koefisien. Koefisiennya kalau kita lihat dari output SPSS-nya. Nah ini Bapak Ibu, kita ngambil data dari sini. Pandai ini Pak Ade. Sampai Izin data Bu, dari baru mana, Pak? belajar. Baru Sampai belajar data. Ibu dari YouTube. Iya, pasti bisa semuanya. Saya Ya, diam aja dah, ada pandai semuanya dah, ada tahu caranya. Lanjut Pak Ade. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi saya belum bisa menjabarkan sempurna, baru ngeraba-ngeraba aja. Lanjut. Di sini saya pindahkan hasil koefisiennya. Nah, diketahui pengujian hipotesis yang pertama atau yang satu, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y2 adalah sebesar 0,34 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung 0,992. Nah, datanya ini sesuai dari data analisis regresi tadi. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, kalau di sini tabel buat ya tinggal dilurusin aja sih. Ini sesuai dengan Wah, keren banget kemarin. Pak Ade bisa tampilkan tabel. Sampai dari mana Pak Ade? Ini kebetulan dapat dari ya nyari-nyari Bu. Karena Oh, disuruh presentasi iya, SPSS dengan kawan-kawan ya mau nggak mau kita belajar. iya. Nanti di-share ya, Nah, materinya bagus tuh, ada tabelnya, teman-teman bisa ngeliat tuh. Tabel, siap. tabel. Ini Membandingkan tabel hasil ini memang semuanya SPSS. seperti ini Bu. Ah, Tabel itu semuanya berlaku kayak gini Bu ya. iya, kan Oh, dibandingkan dengan tabel semuanya. Nilai siap. SPSS itu kan nilai T hitung namanya, karena dihitung. Pakai Ah, kalkulator, ah, kalau ini pakai ah. SPSS. Bandingkan dengan standar nilai tabel, T-nya tabel gitu ya. Oke, Ah, dari yang saya pelajari itu, misalkan kita di sini menemukan 0,92 lebih kecil dari T-tabel. Sehingga kita lihat di sini.
tabelnya ketemu kemarin, coba saya hitung. Nah, ini pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Pengujian hipotesis yang ketiga, H3, berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Jadi analisis regresi ini kita istilahnya menganalisa apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh dari X1 yang tadi kita punya datanya di sini antara tadi yang X1 itu kita katakan motivasi belajar dengan minat belajar sehingga mempengaruhi prestasi belajar. Mungkin itu Bu, sejauh ini yang baru saya bisa pelajari tentang analisis regresi. Kurang Tadi lebih banyak. itu Pak Ade boleh tampilkan lagi Ya. biar teman-teman lebih paham juga. Siap. Saya kan ingin mencoba untuk melihat faktor mana yang lebih besar pengaruhnya antara motivasi dengan apa tadi? Dengan Minat. minat ya. Iya. minatnya antara motivasi sama minat mirip-mirip aja itu ya. Dua-duanya variabel psikologis harusnya ada metode satunya. Nah, kontribusi mana yang lebih besar? Nah, itu terlihat di situ. Ya, kontribusi Mana yang lebih besar kontribusinya Pak Ade antara minat dengan motivasi? Lebih besar minat, Bu. Kenapa? Karena kalau minat belajar Lihat itu dari data itu, lihat dari angka data, ini. ya dilihat dari datanya ini, pengaruh dari X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dibandingkan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh S1 terhadap begitu bukan Bu? Di sini saya masih lupa ngejelasin. Kalau itu kita hanya ingin melihat ada pengaruh tidak ada pengaruh kan Pak? Oh. Ya, jadi ada pengaruhnya atau tidak pengaruhnya itu berapa nilainya gitu loh. Iya. Berapa besarnya? 0,007 itu ya? 0,007. 07 itu Bu, ya. Ya, itu kalau ingin melihat presentasinya itu, berapa persennya itu bisa dilihat dari 0,992 dengan 0,992 berapa itu? 347. Motivasi dengan minat. Baris motivasi dengan baris minat. Oh, motivasi Kalau dengan minat. motivasi 0,992, kalau minat itu yang di F2 3,441. 3,43. Lebih besar minat dong ya. Lebih besar minat ya, Bu. Karena 0,992 itu kalau dijadikan persen berarti berapa tuh? Dikali 100%. Jadi 9 berapa ya? Kali 100% jadi berapa? 0,992. 99,2 Ibu. 99,2%. 99,2. 99,2%. Iya. Iya. Koma dipindahkan 0,2 biji. Ya. Nah, ini apa nggak salah ya? Yang minat itu sebesar 3,441. Harusnya 0 ya, Bu ya? 0,34. Iya, harusnya 0,347. Enggak tahu, coba lihat di benar nggak SPSS outnya. Sebentar. Nah, Ya. itu. Benar, sama Bu. Sama, Bu. 3,441 ya. 1, 2. Iya, besar sekali ya ininya. Iya.
Jadi lebih besar minat terlihat di sini ya pengaruhnya ya. Iya, terlihatnya di Persamaan situ. Benar. persentasenya ya. Mm-mm. Ya sudah nggak apa-apa itu aja barangkali tambahannya ingin melihat mana besar pengaruhnya gitu. Oke lanjut. Ya, makasih Bu. Sekian penjelasan analisis regresi yang masih tahap belajar. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu lagi di mata kuliah ini. Sekian terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mungkin itu tadi persentase dari kelompok kami ya, dan mungkin nanti yang lebih jelasnya dari Ibu dosen kita. Mungkin dari teman-teman silakan. Ya sambil berdialog ngobrol ya, nggak apa-apa. Kasih saya ini akses ya untuk bisa presentasi. Kalau Silakan persamaan ngobrol, regresinya, Bu, silakan ngobrol nggak apa-apa teman-teman. Banyak sekali yang harus ditanyakan barangkali ya. Silakan diajak ngobrol nih si Ibu Aspani pengen ngobrol sama teman-teman ya. Bu Aspani. nggak mau tanya persamaan regresinya itu di mana itu persamaan regresi? Oke, sama dengan Tampilkan contoh persamaan regresi. Persamaan regresi tadi udah dikasih tahu kan ada Y sama dengan yang ya berarti kan Iya, Y sama Y dengan sama A dengan plus A. BX. Jadi tadi persamaan regresinya berarti Y sama dengan mana tadi ya A, Pak? PSS-nya ya. A ditambah B kali X. Bu Rida coba Bu. di-sharekan. Mau ditampilin lagi yang SPSS-nya, Iya, Bu? yang contoh. Adek tadi. Oh ini di dalam SPSS tadi ya benar mana persamaan Persamaan. Ya, persamaan yang mana? regresinya. Yang ini Kan bukan, Y Bu? sama dengan A, ya persamaan regresi gitu ya. Mana persamaan regresinya? Cari nilai A, cari nilai B. Ya, A regresi Y kan Y sama A-nya dengan berapa, A B-nya A berapa? plus B kali X. X ya. Iya. Berapa A-nya, Bu? Ini berarti yang ganda ya, Bu? Konstantanya itu. Ini yang ganda ya? Tahu ini ganda apa enggak? Kalau dua Enggak, variabel kan ganda namanya. dua Kalau- variabel vari- X. Ya, dua Motivasi dan variabel. minat. Terhadap apa dia? Masih belajar. Terhadap prestasi. Terhadap prestasi. Nah, prestasi Y. Iya. Prestasi Aha. Y, betul. Iya. Iya. Mana A-nya? Berapa A-nya, Pak? A-nya yang mana? Oh. A-nya. Tadi Mana yang di apa Pak? A-nya Pak. Lalu, Bu. Di mana Ya, konstantannya? A-nya. Tuh, nih ya tadi di bawah. Nilai Nah, variabelnya, ini, Pak. Bu. Yang tadi Variabelnya. konsisten tadi, Pak. Konstan. Iya. Kon- Yang Konstan. tadi bawah, Pak. Konstanta. Nah, ini yang ini nih ya. Iya. Ini. Nih, konstan. Ya, konstan. Y sama dengan 2,971 ditambah B-nya BX1, BX2. BX1 Ya. dan BX2. 0,212 ya, Ya. tambah 0,212 X Kali ya, X tambah 0,864 0,864 864. 2 sama dengan Y ya. ya. Gitu ya. Residualnya berapa? Nah, kalau kita nggak pakai residual ya segitu aja. Itu ada terus di 100,5346. Mana ya? Yang di sini nih ANOVA nih Bu. Di ANOVA. Residual 105,346. Iya. Nilai residual itu berapa? Antara berapa dengan berapa? Belum membuat ya persamaannya ini. Belum ada ya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Nanti dibuat ya. Siap, Bu, Ibu. Ya, kita ngambil contoh aja.
Contoh skripsi ada nggak, tesis ada nggak yang ada terkait dengan hal ini, biar lebih paham. Enggak, nanti saya bantu share. Ada tesisnya nggak, biar enak melihatnya contohnya? Belum ya, belum punya ya? Belum punya, Bu. Sebetulnya saya pernah share deh dulu ya, apa sekarang ya. Contoh tesis apa di grup ya, di awal-awal pembahasan. Oke, dan saya coba share lagi ya. Ada punya siapa ya? Punya Pak mahasiswa yang lama, ada yang bagus juga sih. Boleh di stop dulu biar saya bantu. Masih ada yang presentasi nggak? Waktunya cukup nggak, Bu? Tinggal Enggak, sekarang jam berapa nih? Jam biasa aja deh. Berapa lagi yang belum presentasi, Pak Arif? Semuanya. Untuk yang lain, tahu berapa? Siapa aja yang belum presentasi? Kelompoknya ada berapa? Semalam kayaknya 4, 3. iya kelompok Iya. Pak. Yang kelas A ya, belum semua ya, Pak Iwan? Benar. Belum. Ya, kelas A belum semua, Ibu. Kelas Ini Berapa kelas orang lagi? Berapa kelas orang lagi, Pak? Coba tali diatur. saya masih terakhir. Sanusi itu yang tantangan. Sanusi terakhir ya. Apa Berarti judulnya, yang Pak kelas, Sanusi? yang kelas F sudah selesai semua, Tantangan terakhir Bu dalam Rita. penerapan statistik. Kalau gitu satu lagi dulu deh, biar habis. Saya kasih waktu cuma 10 menit ya, silakan. Masih ada yang mau presentasi? Anova. Anova paling, Bu. Dari Boleh. 1, 2, 3, 4. Itu masih 5 kelompok ya? Masih 5 kelompok, Bu. Iya. Ya udah satu lagi aja. Satu lagi aja. Oke. Nanti minggu depan sisanya. Ya. Siap, Bu Ragil? Singkat. Iya, Pak Iwan. Ibu berarti yang sehari ini 2 kelompok ya Bu ya? Ya, Hari ini 2 kelompok. kan sudah 2 kelompok. Sudah 2 kelompok ya? Belum? Kalau hari ini 2 kelompok, insya Allah minggu besok 2 kelompok bisa, Bu. Kan yang satu kelompok dihapus. Ya udah, yuk. Oh iya. Silakan, Pak. Dari kelompok kami sudah selesai ya, Bu. Anova ya sekarang katanya tadi. Mau Anova? Iya, Anova, Bu. Apa setelah Anova nanti saya kasih contoh ya. Tesisnya saya masukkan ke dalam GCR. Ya, silakan. Salam. Engkau dingin ya lagi kuliah. Ya. Mangga, Bu Ragil? Baik, izin Ibu. Baik. Cakep-cakep Assalamualaikum banget warahmatullahi presentasinya. wabarakatuh. PPT-nya bagus-bagus banget. Jadi cemburu saya yang buatnya pinter nih. Senada semuanya kelihatan Pak Iwan. Iya, nanti jangan lupa di-upload ya. Menarik ya. Yang bisa yang Word-nya juga, yang PDF-nya juga gitu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi Yang saya hormati Ibu dosen aplikasi statistik penelitian, yaitu Ibu Dr. Hasanah SPD MPD, dan teman-teman MTP yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami yang terdiri dari Pak Iwan, Pak Soleh, dan saya Ragil Agustina akan mempresentasikan mengenai analisis variansi atau ANOVA. 10 menit ya, Bu. Selanjutnya, pengertian analisis variansi atau ANOVA, yaitu Analysis of Variance atau ANOVA merupakan analisis statistik yang dapat memberikan informasi tentang perbedaan antar kelompok satu dengan kelompok lain dalam satu populasi maupun antar populasi. ANOVA mengandung kesalahan yang lebih kecil dan lebih efisien daripada pengujian perbedaan dengan tes.
Selanjutnya, prinsip ANOVA itu sendiri yang pertama adalah mengambil dan menghitung komponen variasi, yaitu A, pembagian variansi, di mana ANOVA membagi variansi total menjadi dua bagian, variansi antar kelompok dan variansi dalam kelompok. Yang B adalah perbandingan variansi. ANOVA membandingkan variansi antar kelompok dengan variansi dalam kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua adalah uji signifikansi, yaitu ANOVA menggunakan uji signifikansi atau alfa untuk menentukan apakah perbedaan antar kelompok signifikan atau tidak. Selanjutnya, rumusan hipotesis dalam ANOVA, yaitu H0, di mana semua perlakuan, yaitu kolom, baris, dan interaksi, memiliki rata-rata yang sama, di mana secara sistematis mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu-k. Dan H1-nya adalah ada perlakuan, yaitu kolom, baris, interaksi, yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda. Atau paling tidak, ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Secara sistematis, mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu-k. Selanjutnya, macam-macam ANOVA. Yang pertama yaitu ANOVA satu arah, yaitu teknik statistik untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok yang independen dengan satu faktor variabel. Karakteristiknya antara lain satu faktor variabel atau independen. Kemudian dua atau lebih kelompok atau kategorikal. Yang ketiga, data kontinu atau numerik. Yang keempat adalah asumsi normalitas atau homoskedastisitas. Yang terakhir adalah uji signifikansi atau sigma sama dengan 0,05. Langkah-langkah dari ANOVA satu arah itu sendiri adalah yang pertama, tentukan hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan antara kelompok. Kemudian yang kedua, pilih tingkat signifikansi atau sigma. Yang ketiga, hitung rata-rata dan variansi setiap kelompok. Yang keempat, hitung nilai F. F yaitu statistik. Yang kelima, bandingkan nilai F dengan nilai kritis F. Dan terakhir, tentukan apakah hipotesis 0 ditolak atau diterima. Selanjutnya, silakan Pak Iwan. Yang tadi dipahami tidak itu? Tadi kan ANOVA dua arah, satu arah. Ada yang ANOVA satu arah, ada ANOVA dua arah. Apa bedanya satu arah dengan dua arah nih? Ada bedanya nggak satu arah dengan dua arah? Di mana perbedaannya? Belum melakukannya. Gimana Pak Iwan? Atau Ibu tadi? Satu arah itu artinya apa? Satu faktor variabel. Kalau dua arah dengan dua faktor variabel, ya, gitu ya. Oke, lanjut biar paham. Jadi kita ini lebih pada ini nih. Kalau penelitian eksperimen, kalau tadi pada penelitian korelasional, ya, yang ada analisis regresi, ya korelasi. Nah, sekarang kita masuk ke menganalisis kalau jenis penelitian eksperimen, ya. Ada yang one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada yang menggunakan variabel bebas satu aja, ada variabel bebasnya dua. Kalau di Magister harus dua variabel minimal, ya, tidak boleh satu arah, tapi minimal dua arah. Nah, ini kita memahami dasar, kemudian lanjut dua arah, ya. Silakan Pak Iwan. Ya, baik, izin melanjutkan teman-teman dan Bu dosen. Yang kedua adalah ANOVA dua arah,
atau disebut dengan two-way ANOVA. Teknik statistik untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok yang independen dengan dua faktor variabel. Sehingga kalau tadi satu arah, pembedanya adalah hanya satu variabel, satu faktor variabel. Adapun dua arah ini memiliki dua faktor variabel. Karakteristik dari ANOVA dua arah ini, pertama dua faktor variabel independen, dua atau lebih kelompok kategorikal untuk setiap faktornya, kemudian data kontinu, asumsi normalitas dan homoskedasititas, kemudian uji signifikansinya, apa namanya Bu ini? Alfa. Alfa sama dengan 0,05 ya. Ya, alfa, Pak. Kayak A alfa, kayak E epsilon, ya, kayak P rho gitu ya. Ya, lanjut. Kemudian langkah-langkah ANOVA dua arah, tentukan hipotesis 0, artinya tidak ada perbedaan antara kelompok. Pilih tingkat signifikansi alfa, hitung rata-rata dan variansi setiap kelompok. Hitunglah nilai F statistik untuk setiap faktor dan interaksi. Bandingkan nilai F dengan nilai kritis F, kemudian tentukan apakah hipotesis 0 ini ditolak atau diterima. Kemudian perbandingkan ANOVA satu arah dan dua arah supaya kita bisa memahami lebih jelas insya Allah. Perbedaan utamanya adalah jumlah faktor. ANOVA satu arah memiliki satu faktor variabel, sedangkan ANOVA dua arah memiliki dua faktor variabel. Yang kedua juga dibedakan dari interaksi faktor, di mana ANOVA dua arah mempertimbangkan interaksi antar faktor. Kemudian kompleksitas. ANOVA dua arah lebih kompleks daripada ANOVA satu arah. Kelebihan, ANOVA satu arah mudah diinterpretasikan dan lebih sederhana. Sementara ANOVA dua arah memungkinkan analisis interaksi antar faktor lebih akurat untuk data yang lebih kompleks. Contoh pemakaian atau aplikasi ANOVA satu arah, misalnya dalam topik perbandingan rata-rata nilai ujian antara siswa dari sekolah yang berbeda. Kemudian ANOVA dua arah, contohnya adalah dalam perbandingan rata-rata nilai ujian antara siswa dari sekolah berbeda dengan jenis kelamin yang berbeda. Jadi di ANOVA satu arah hanya faktor beda sekolah, satu faktor variabel. Sementara di dua arah ada faktor beda sekolah dan juga faktor beda jenis kelamin. Mungkin itu paparan singkat terkait dengan ANOVA. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita dan bisa kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin demikian Bu. Lanjut ya ke SPSS sekali lagi. Atau sudah atau gimana nih? Udah waktu ya. Ada rencana presentasi SPSS Pak Arif? Kelompok Pak Mungkinan Iwan. belum Ibu, kalaupun boleh nyusul nanti mungkin pertemuan pekan depan. Ya, baik. Baik, oke, Ya. di stop share aja. Boleh teman-teman mau nanya 2 menit? Itu variabelnya tadi independen ya, Pak? Iya, Iya, bebas. variabel independen. Independen. Oke, oke, oke. Baik, saya share. Tadi saya sudah siapkan materi tentang ANOVA ya. Sebentar. Nah ya, ANOVA. Oh, ini contoh tesis tadi ya, Pak ya. Tadi ada contoh tesis dulu, saya mau kasih nampak dulu ya, biar teman-teman bisa melihat ya. Ini tesisnya teman kita. Data-data sudah didapatkan, ada X1, ada X2, ada juga nilai Y.
Nah, itu udah dilakukan analisis deskriptif, ya kan? Analisis deskriptif sudah dilakukan seperti ini. Kemudian pengujian persyaratan analisis data sebelum data diolah, ya, statistik inferensial ini harus ada uji syarat ya, uji prasyarat data, uji normalitas. Nah, ini tesis ya Pak Ibu ya, saya copy, saya lihat. Nah, uji homogenitas, lalu ada uji linearitas, lalu ada uji linearitas regresi hasil belajar bahasa Indonesia, ya, di semua variabel dilakukan ujinya. Nah, sekarang masuk ke pengujian hipotesis. Hipotesis di sini variabel yang pertama, coba kita lihat ya, ini dia. Hipotesisnya di sini kalau korelasional itu ada berapa? Ada 3 ya hipotesisnya. Nah, hipotesis yang pertama itu yang paling penting terdapat hubungan positif antara pemanfaatan media berbasis Android dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Ya. Pemanfaatan media berbasis Android itu adalah variabel X1, hasil belajar adalah variabel Y. Ya, kita ingin lihat apakah terdapat hubungan ataupun tidak gitu loh ya. Nah, itu kan ingin memprediksi ya, apakah terdapat hubungan ataupun tidak, sehingga dibuatlah hipotesisnya seperti ini. Ya, hipotesis yang diharapkan adalah pada A ini. Ini bacanya adalah H0. Ini langkah-langkah untuk menentukan H0 dan HA. Langkah yang digunakan yang pertama menentukan H0 dan HA. H0 hipotesis observasi, HA hipotesis alternatif. H0-nya tetapkan di sini lambangnya, membuat hipotesisnya dengan rho Y1 sama dengan 0. Ya, rho Y1 sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan positif antara penerapan model simulasi dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Bukan penerapan simulasi ini ya. Ini salah copy ini. Ya, antara apa tadi? Antara penggunaan pemanfaatan Android ya di sini ya. Nah, ini pemanfaatan Android ya, bukan simulasi. Ya, mungkin simulasi di sini maksudnya menggunakan metode kali ya. Metode. Sebenarnya itu metode pemanfaatan Android itu kalau X1 tadi. Kita lihat di atas. Ini nggak sinkron nih. Ini salah copy nih, Pak Bapak yang ini. Nah, ini dia. Penerapan model simulasi dengan model belajar bahasa Indonesia. Memang model simulasi disebut ya di sini ya, model simulasi dengan hasil belajar. Jadi model simulasi dia di sini maksudnya adalah pemanfaatan Android gitu ya. Kemudian rho Y1 untuk H alternatif pilihannya lawannya terdapat hubungan positif penerapan. Kok tadi tidak terdapat hubungan? Ya, tadi tidak terdapat hubungan. Hilang ya? Saya tekan ya. Iya. Masih ada nggak presentasi? Hilang ya? Masih, Ibu. Oh, masih. Saya kok nggak ngelihat ya? Masih. Saya nggak ngelihatnya. Gimana dia? Ini. Seperti ini. Terlihat ya? Iya. Oke. Nah, ini lawannya ya. Lawan daripada tidak terdapat adalah terdapat. Terdapat hubungan positif. Nah, pasti ya. H0 lawannya H1, HA. Atau H1. Ya, kalau pakai 0, 1. Kalau pakai O adalah A alternatif. O observasi, A alternatif. Kalau 0 berarti angka 0, sini angka 1. Biasanya begitu. H0 dan sini H1. Saya besarin dikit biar enak. Nah, pengujian hipotesis. Nah, ini kan hipotesis. Harus kita uji. Apakah H0 diterima atau HA yang diterima. Ya, kita berharap ya H0 ditolak. Berarti HA yang diterima. Ya. Nah, ditolak, tidak terdapat hubungan, kita maunya jangan diterima gitu, tapi ditolak.
Nah, pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya satu faktor saja, satu aja variabel yang dilihat di sini, yaitu bagaimana penerapan model simulasi, ya, X1 terhadap hasil belajar bahasa Indonesia itu adalah X2. Y ya, kok X2. Nah, pengujian ya menggunakan regresi sederhana. Nanti juga ada yang regresi berganda atau regresi majemuk tadi bahasanya. Kaidah pengujian berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F table. Ini dilihat di SPSS. Untuk mengujinya menggunakan F hitung dan F table. Bukan T hitung dan T table ya, beda ya. Nah, di sini menggunakan istilah F hitung dan F table. Nanti ada tabel F juga seperti tadi Pak Ade share ya. Ada tabel T, ada tabel F. Membandingkannya antara hasil SPSS yang dihitung dengan tabel F. Nah, F hitung lebih kecil, yaitu F hitung itu harus lebih kecil pada F tabel. Harus lebih kecil, nggak boleh lebih besar. Ya, maka H0 diterima. Nah, H0 diterima, sedangkan F hitung lebih besar pada F tabel. Kalau F hitungnya lebih besar pada F tabel, ya, maka kalau kebalikannya H0 ditolak. Nah, kita ingin cari maunya ditolak itu karena harapan si peneliti seperti itu. Sedangkan kaidah nilai probabilitas yaitu jika probabilitas signifikansi lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Ya, ini bahasa statistik aja ya teman-teman ya. Maka jika probabilitas signifikansi lebih kecil pada alfa, maka H0 ditolak. Adapun hasil uji keberartian atau keberartian regresi linier. Nah, tadi kan saudara teman-teman kan menyebutkan kata-kata regresi linier dalam PPT. Ya, yang dilakukan menggunakan alat bantu program SPSS versi 21 seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, ini ANOVA-nya itu kelihatannya seperti ini. X1 dan Y. Ini ada regression, ya, ada residual total. Ya. Disebutkan sini dependen variabelnya Y. Prediktornya yang memprediksi ya itu konstantanya X1. Ya, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai probabilitas signifikansi yaitu lebih kecil. Ya, nilai probabilitas signifikansi lebih kecil pada alfa 0,000 lebih kecil pada 0,05. Ya, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Maka hal ini menunjukkan bahwa koefisien arah regresi Y atas X1 signifikan pada taraf 0,05. Yaitu model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi hubungan hasil belajar bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh pemanfaatan media berbasis Android. Nah, jadi teman-teman bisa ya digunakan untuk memprediksi ya hubungan antara pemanfaatan media berbasis Android ya dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kan tujuan kita mencari analisis di sini adalah untuk melihat apakah bisa diprediksi tidak, peramalan ya. Peramalan kita bisa tidak gitu, ternyata bisa. Ya, dibuktikan dengan ya, koefisien arah regresi Y atas X1 signifikan. Signifikan pada taraf 0,05. Oke, kemudian persamaan regresi linear dan uji signifikansi koefisien regresi pemanfaatan media berbasis Android dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, ini dia persamaannya tadi yang kita coba cari ya, persamaan regresi. Contoh tadi teman sudah presentasi. Dalam tesis tetap disebutkan ya, yaitu nilainya 74 ya, 16 atau 167. Kalau kita bahasa Indonesia pakainya koma ya. Ya, nilai betanya, nilai konstantanya, nilai variabelnya. Ya, dari variabel konstantanya itu 74,167. Ya, dari variabel X1. Kemudian
Konstanta itu nilai tetap yang tidak mengandung X ya teman-teman, tidak mengandung variabel ya teman-teman ya. Nah, untuk X1-nya terlihat di sini 0,138. Jadi Y topi atau persamaan regresi sama dengan 74,16 plus tambah 0,138 X1. Begitu ya. Nah, setiap kenaikan 1 unit maknanya apa nih ya? Persamaan regresi ini setiap kenaikan 1 unit pemanfaatan media berbasis Android diikuti pula oleh kenaikan skor hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 11 sebesar 0,138. Ya, sebesar 0,138. Dengan konstantanya 74,16. Jadi 74,16 ini selalu dituliskan ya teman-teman ya, karena dia konstan. Tapi untuk yang bisa mempengaruhi variabel Y ini adalah dari nilai besarnya nilai daripada koefisien daripada X1 yaitu 0,138 seperti itu. Misalnya data siswa Azan sini ya. Data siswa itu ya X1 itu hasil belajar siswa kelompok kelas yang dilihat datanya ini misalnya katakanlah dalam satuan 10 nilainya 5 misalnya. Berarti 0,13, 0,138 kali 5. Ya, tambah 74,16 sama dengan berapa nilai Y-nya. Nah, itu prediksi kita. Ya, seperti itu. Nah, 74,16 ini biasanya nilai yang ditetapkan oleh guru ya, batas kelulusan. Ya, batas apa ya? KD ya dulu ya. KD bahasa Indonesia 74. Bukan dulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi tambah berapa gitu ya, seperti apa gitu. Dengan data yang ada, katakanlah siswa dapat nilai 50, lulus nggak dia gitu. Ya, lewat nggak batasnya gitu, apa menurun gitu ya. Nah, sepertinya ini siswa itu lulus, nilai Y-nya itu dapat gitu karena di atas ya 74,16 yang ditetapkan oleh guru misalnya. Kemudian itu persamaan regresi. Siapa yang nanya persamaan? Tuh contohnya itu sudah ada ya. Ya, untuk menguji persamaan regresi digunakan 2 cara yaitu berdasarkan uji T dan berdasarkan teknik probabilitas. Ya, untuk menguji hipotesis ini kemudian ya dikemukakan bahwa hipotesis ini di azan ya, ntar. Nggak habis waktu juga. Ini bagi teman-teman yang tidak memahami, tidak mengerti, mungkin nggak presentasi agak bingung, boleh bertanya apa nanti ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya, pengujiannya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini nilai T-tabel dan seterusnya. Saya ingin perlihatkan ada koefisien korelasi X1, uji signifikansinya seperti ini. Ya, uji hipotesis yang kedua, terdapat hubungan. Sebelumnya ntar ke depan dulu ke atas. Nah, ini. Ya kan, tadi ini dapatnya 46,7%. Dari sini nih, R square-nya 0,467 dikali 100 jadi 46,7. Ya, maka tadi pas saya lihat kayaknya tadi kok besar sekali nilai yang ditampilkan ya di presentasi teman-teman tadi gitu loh. Karena kalau dikali 100 jadi 3.000-an, nggak mungkin nilainya 3.000-an. Jadi ada kesalahan tadi. Itu coba dikoreksi lagi seperti apa kesalahannya gitu. Itu ya maksud Mungkin yang ditampilkan lebih dari satu variabel dependen kali ya, Bu. Tadi 2 ya. Kalau ini kan 2 variabel itu. Ini baru satu-satu. Yang Pak Ade kali regresi linear berganda ya, Bu ya. Ya, ini kita baru 1 dulu ya ini ya. Tadi yang Pak Ade yang itu kali ya, Bu Rina ya. Iya, 2.
Yang berganda ya? X1, Ini X2. persentasenya dilihat dari R square. Kayak tadi belum ada R square tadi yang saya lihat. Kita tadi ngelihatnya di nilai T tadi ya. Harusnya dilihatnya di R square-nya ada enggak gitu. Di R square itu menunjukkan berapa besar ya, berapa besar pengaruhnya itu atau hubungannya itu seberapa kuat, ya kan? Gitu. Kalau 0,638 itu baru ini. Nah, jadi perlu dicari juga R square. Tadi ada R square enggak? Kemudian uji hipotesis yang kedua, mirip juga sama, ya kan, kita nggak usah cari. Saya ingin lihat yang bergandanya aja, sama aja, ya. Hipotesis yang ketiga, nyambung ya teman-teman yang lagi presentasi tadi ya, bagus ya. Ini masih X2 ke Y. Nah ini yang ketiga nih, baru berganda. Terdapat hubungan positif antara pemanfaatan media berbasis Android. Nah, itu variabel bebas yang pertama. Yang kedua, motivasi belajar bersama-sama. Biasanya dia ada kata-kata bersama-sama gitu ya. Bersama-sama artinya X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap nilai Y. Gitu. Dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 11. Ini hipotesis yang ketiga biasanya kalau yang berganda. Hipotesis 1 dan 2 itu hipotesisnya namanya hipotesis regresi sederhana. Gitu. Hipotesis nolnya ialah kedua variabel tidak berhubungan dengan variabel terikat rho Y 1, 2. Ya, rho Y dari variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. Namanya rho Y 1,2 sama dengan 0. Nah, lawannya sebaliknya seperti itu. Ya. Koefisien korelasi ganda didapatkan dari analisis regresi ganda, sedangkan pengujian signifikansinya dengan menggunakan uji F. Ya, menggunakan uji F lagi ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, seperti ini hasilnya. ANOVA, regresi linier X1, X2, dan Y. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat. Kita baca ya. Berdasarkan hasil output SPSS di atas. Nah, setiap ada tabel yang output daripada SPSS yang kita analyze harus kita baca, harus kita terjemahkan. Ya, biar kita paham, orang lain juga paham. Ya. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, didapat nilai signifikansi kecil daripada 0,05. 0,05 lebih kecil pada 0,05. Ya. Asar ya. Maka hal ini, silakan Pak Iwan, H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh linear variabel pemanfaatan media berbasis Android dan motivasi belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu aja ya, karena udah lewat waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini contohnya persamaan linearnya yang dibuat ya. Ini peramalannya seperti ini. Ya, ini dia. Jadi ini berganda ya. Ini konstantanya, ini koefisien dari variabel X1, ini koefisien daripada variabel X2. Ada di atas semua. Ini wajib ada setiap tesis kalau korelasional saja seperti ini. Diambil dari sini ya. Oke. Silakan Bapak mau salat, mungkin kita tutup saja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu dosen. Ya, sama. Assalamualaikum. Kita foto bersama dulu. Yang foto siapa ini, Pak Ketua? Iya. Bu Asfani aja tuh. Sudah, Pak Ketua sudah. sholat. Sudah. Bisa di grup ya? Siap, Ibu. Bu Ragil tenang aja nih. Bu Rina juga tenang kali hari ini, Masya Allah. Nggak ada berisinya Bu Mumun. Bu, Ya, awalnya mumet saya. Sudah senang, udah siap presentasi. Ya. Udah lepas. Novana belum ya presentasi? Sama Bu Rin? Sudah? Novana sudah, Bu. Bu Oh, Asfani. sudah. Makanya udah nggak Yang kelihatan layar. kelasnya sudah Yang semua, presentasi Ibu. kelihatan layar semua ya. Terima kasih semua ya. Ya, Yuk. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kasih, Bu.